Timnas Iran terancam tak bisa tampil di Piala Dunia 2026 buntut dari konflik yang terjadi di Timur Tengah. Bila itu terjadi, Iran dikabarkan bakal mendapat kerugian besar. Dilansir dari Win-Win, Iran bisa kehilangan pemasukan hingga 10,5 juta dolar Amerika. Jumlah tersebut mencapai 117 miliar jika dikonversi ke rupiah. Angka ini merupakan akumulasi dari hadiah partisipasi Piala Dunia 2026. Penarikan diri Iran dari Piala Dunia akan merugikan negara itu setidaknya 10,5 juta dolar dalam bentuk hadiah uang. Termasuk 9 juta dolar yang dialokasikan untuk tim yang tersingkir dari babak penyisihan grup, ditambah 1,5 juta dolar untuk biaya persiapan, tulis Win-Win. Kerugian Iran tak sampai di situ. Iran juga harus membayar denda bila memilih mengundurkan diri. Denda tersebut bisa mencapai 600.000 dolar lebih, atau sekitar 10 miliar rupiah. Denda finansial sebesar 321.000 dolar juga dapat dikenakan jika sebuah tim mengundurkan diri lebih dari 30 hari sebelum dimulainya turnamen. Dan jumlah ini meningkat menjadi 642.000 dolar jika keputusan tersebut dibuat kurang dari 30 hari sebelum dimulainya turnamen, tulis Win-Win. Sementara itu, Timnas Iran berhasil mengamankan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 setelah berhasil memuncaki grup A di putaran ketiga. Kala itu, Iran tercatat mengoleksi 23 poin dari 10 laga yang dijalani. Timnas Iran sendiri bakal tergabung di grup G Piala Dunia 2026. Iran nantinya akan melawan Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Sementara itu, belum lama ini dikabarkan bahwa Iran tercancam tak akan tampil di Piala Dunia 2026. Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj bahkan dengan terang-terangan menyebut pihaknya memiliki peluang kecil untuk bisa berlaga di Piala Dunia. Dengan apa yang terjadi hari ini dan dampak dari serangan Amerika Serikat, sangat sulit bagi kami untuk memiliki harapan untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia, kata Mehdi Taj. Namun, pimpinan olahragalah yang memegang tanggung jawab untuk membuat keputusan akhir mengenai masalah ini, tambahnya. Jika ditelusuri seksama, ternyata John Hartman suka memakai 3 back saat menukangi timnas Kanada. Pakem ini persis seperti yang dilakukan Shin Tae-yong saat menangani timnas Indonesia. Racikan perdana John Hartman akan diuji pada pentas FIFA Series 2026 yang digelar di Indonesia pada 27 hingga 30 Maret 2026. Timnas Indonesia sebagai tuan rumah bakal kedatangan tamu timnas Bulgaria, timnas Saint Kitts and Nevis, dan timnas Kepulauan Solomon. Turnamen pada agenda FIFA Matchday ini memakai sistem knockout. Tiap pemenang akan bertemu di partai puncak grup ini. Timnas Indonesia akan meladeni timnas Saint Kitts and Nevis pada Jumat, 2 pekan lagi. Jika timnas Indonesia mampu menundukkan Saint Kitts dan Nevis, maka calon lawan adalah pemenang antara timnas Bulgaria kontra Kepulauan Solomon yang berlangsung 30 Maret 2026. Yang menarik adalah mereka-reka calon trio benteng pertahanan timnas Indonesia yang bakal dipasang John Hartman pada ajang ini. Kita memiliki Kevin Dix, Jai Itzes, Mes Hilgers, Rizky Ridho, dan Justin Hubner untuk mengisi pos tersebut. Di era Shin Tae-yong lini belakang timnas Indonesia identik dengan sosok Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. John Hartman pasti telah melihat dan mempelajari formasi trio B ini dari rekaman pertandingan yang telah dilakoni timnas Indonesia. John Hartman pelatih syarat pengalaman. Saya kira dia punya pengamatan sendiri. Dia sudah menganalisa siapa yang layak jadi back timnas Indonesia nanti. Tentu saja pemain yang dipasang sesuai sistem pertahanan yang diinginkan John Hartman. Ini adalah harapan saya terhadap timnas dan khususnya kepada pelatih John Hartman. Namun mengamati kiprah pemain timnas Indonesia saat ini, pengamat sepak bola senior asal Malang ini menduga Kevin Dix, Jai Itzes, dan Rizky Ridho jadi pilihan utama. John Hartman pasti punya rapor performa tiap pemain timnas Indonesia di liga domestik maupun yang main di Eropa. Saya kira Kevin Dix dan Jai Itzes pasti terpilih. Tinggal satu back lagi, siapa yang dinilai John Hartman layak berkolaborasi dengan keduanya? Kalau saya, Rizky Ridho masih pantas jadi bek ketiga. Alternatif lainnya tentu saja Kelvin Verdong.
Pemain klub Los Lille di Ligue 1 Prancis ini punya jam terbang internasional cukup mumpuni. Begitu pula Justin Hubner yang kian moncer di pentas Eredivisie Belanda bersama Fortuna Sittard. Kelvin Verdong pernah dipasang Shin Tae-yong jadi bek tengah. Tapi sayang jika nanti dia bermain di posisi itu. Selain Rizky Ridho, sosok paling tepat adalah Justin Hubner. Bagaimana pendapat kalian, sepakat dengan saya?